Baik, pada video hari ini saya mau coba install software Vator Roll to Roll. Jadi software ini bisa membuat printer biasa yang belum dipasang modul roll atau belum dimodifikasi, jadi berfungsi sebagai printer roll. Jadi selesai print, printer akan berhenti dan nunggu perintah cetak selanjutnya tanpa memuntahkan kertas atau film keluar. Oke, kita coba install. Baik, nah ini kotak softwarenya, kita buka. Nah ini dongle USB-nya. Dongle USB-nya ada printing Vator dan di belakang ada segelnya. Jadi untuk klaim garansi pastikan printing Vator dan segel garansi tetap ada. Oke, kita tinggal tancapkan ke lubang USB. Oke, terdeteksi Vator Roll, nama USB-nya. Oke, sekarang saya buka Explorer ke Vator, ke USB ya. Klik ke USB, Vator, klik kanan Run as Administrator. Oke. Create desktop shortcut, next, install, finish. Oke, nah di desktop sudah keluar. Kita jalankan software Vator ya. Jadi USB-nya harus keadaan terpasang. Kalau USB-nya dicabut, software-nya nggak bisa jalan. Nah, ini tampilan awal dari software Vator ya. Kita akan setting-setting dulu. Baik, ini tampilan software Vator Roll-nya. Jadi untuk driver printer harus kita install dulu, karena kita akan pakai driver printer juga untuk settingan. Sekarang saya akan coba pakai Epson E805 print DTF. Karena kebaikan Epson E805 ini belum ada modul roll-nya, jadi kami akan pakai software Vator Roll ini untuk coba tes print roll di Epson E805. Langkah pertama, kita klik nama printer ya, Epson E805. Setelah itu klik Add. Kemudian kita centang nama printernya. Kemudian klik Setup Printer. Nah, akan keluar Virtual Printer Successful. Kita klik OK. Kita bisa lihat di Device and Manager, di Printer and Scanner itu ada keluar namanya Vator Virtual Printer. Berarti Virtual Printer sudah ada. Kemudian kita klik Open, kita klik nama printer ya. Terus kita klik Open Printer. Nah, artinya printer sudah siap untuk dijalankan. Oke. Kita klik Multi Printer Enable. Switch to multi-mode. Nah, karena software Vator Roll versi 3 ini support beberapa printer print bersamaan. Oke, sekarang kita coba klik Load Roll. Nah, ini printer Epson E805-nya. Jadi saya sekarang cetak pakai pad film langsung. Jadi kalau printernya sudah susah untuk menarik pad film, kita juga bisa pakai kertas HVS dulu. Kertas HVS masukin, klik Load Roll, sudah masuk, baru di atasnya kita taruh pad film dan dimajukan sedikit. Kalau mau langsung pakai pad film di Epson E805, bagian depan pad filmnya saya tempelin lakban kertas sedikit untuk deteksi sensor. Karena saya belum pasang rollnya, jadi saya simulasikan pakai lembaran dulu. Kita akan lihat bagaimana printernya berhenti pas selesai cetak. Oke, saya klik Load Roll. Kita lihat printernya akan narik pad film. Nah, begitu selesai narik pad film itu, printernya standby. Pad filmnya standby. Sekarang kita bisa kasih perintah cetak.
Oke, jadi tadi perintah load roll-nya udah selesai. Pad film juga sudah standby di printer. Sekarang untuk cetak saya pakai Acrorip. Jadi untuk cetak memang masih perlu software RIP seperti Acrorip atau software RIP lainnya. Oke, saya buka salah satu desainnya. Saya coba desainnya ini. Nah, saya buat desainnya kecil-kecil aja karena kita mau tes bagaimana printer berhenti. Misalnya saya setnya 5 cm aja. Oke. Saya repeat. Oke. Kemudian di settingan printer. Nah, printernya kan saya pakai Epson L805. Jadi saya setting ini di printer stylus L800. Nah, untuk portnya itu kita pilihnya di port baru, yaitu Vator Virtual Printer untuk portnya. Spooler masih biasa, start print immediately, check paper size off. Settingan seperti biasanya, sesuai ICC profile. Ini pakai yang L805. Oke, nah saya klik print. Copy 1 kali aja. Saya klik print. Nah, software Acrorip akan mengirim perintah cetak itu bukan ke printer, tapi ke software roll Vator. Oke, udah selesai. Kita kembali ke software Vator. Kita klik refresh di Job Manager. Nah, kita lihat ini keluar satu job baru. Nah, kita bisa ganti namanya. Klik sekali lagi di nama. Misalnya saya ketik L805 mobil. Terus untuk printernya kita centang. Terus kita pilih printernya Epson L805. Apply. Nah, ini wajib karena kan ini software roll-nya support banyak printer, jadi setiap job itu harus kita tentukan printernya yang mana. Oke, sekarang kita bisa mulai cetak. Baik, sekarang kita akan mulai cetak. Jadi tadi sudah load roll sudah standby. Ini perintah cetaknya juga kita sudah ganti nama, setting printernya. Kita tinggal klik start job. Kita klik start job. Nah, kadang bisa terjadi seperti begini, dia nge-hang. Kalau nge-hang, kita tinggal matikan lagi programnya. Terus kita nyalakan kembali. Nah, kita bisa setting ulang tadi Epson L805, add, centang, set open printer. Oke, kalau setupnya nggak usah karena setup cuma pertama kali aja. Kemudian kita centang nama file tadi, terus kita pilih printernya Epson L805, apply, terus kita klik start job lagi. Oh ya, jangan lupa multi printer enable. Oke, kita coba lagi start job. Nah, printer langsung mulai mencetak.
Dia langsung mulai mencetak. Jadi tadi juga sekalian saya kasih lihat kalau ada troubleshooting seperti bagaimana. Kalau ada ngehang kita tinggal tutup, terus buka lagi. Job managernya masih ada nama filenya. Kemudian, nah multi printer ini paling penting, jangan lupa dicentang multi printer. Karena software versi 3 ini support multi printer. Nah nanti kita lihat, selesai cetak. Kalau tanpa software roll itu kan pad filmnya akan dimuntahkan keluar sampai habis. Tapi kalau pakai software roll, mestinya selesai cetak, printer akan standby dan berhenti. Nah, selesai cetak, printer akan berhenti. Print head akan kembali parkir. Nah, misalnya kita mau langsung lagi, klik start job lagi. Kita klik lagi start job. Nah, printer akan langsung cetak lagi. Akan lanjut cetak lagi tanpa narik pad film lagi atau tanpa memutarkan pad film keluar. Nah, udah selesai cetak, printer akan standby lagi tanpa memuntahkan pad film keluar. Jadi akan menunggu perintah cetak berikutnya. Nah, terus misalnya kita udah selesai, ini kan kita nggak modif apa-apa ya printernya ya, jadi nggak ada putaran di samping atau tombol maju mundur. Jadi software roll ini juga bisa kasih perintah maju kalau kita mau potong pad filmnya. Cuma kalau udah maju nggak bisa mundur lagi. Misalnya saya mau majukan untuk potong pad filmnya, kita klik eject to cut. Kita klik eject to cut. Saya klik, kita lihat. Nah, dia akan mengeluarkan pad filmnya beberapa step. Kalau masih kurang, kita bisa klik lagi eject to cut, baru kita potong. Cuma yang udah keluar kita nggak bisa mundurin lagi, kecuali kita ada bikin pinch roll di sini, ada kasih pinch roll, kita bisa tekan pinch roll, terus pad filmnya kita tarik mundur. Kalau kita belum ada modif apa-apa, terpaksa kalau udah selesai ya pad film kita gunting di belakang, terus eject to cut. Oke. Hasil sesuai dengan settingan yang di Acroleaf-nya, bagus. Nah, sekarang saya akan coba di Epson L1800 dengan pancingan awal pakai kertas dulu. Baik, sekarang saya akan coba di printer Epson L1800. Saya pancing dulu pakai kertas HVS. Jadi kadang ada yang printernya udah susah narik kertas. Vakum sudah saya nyalakan. Kemudian ini software photo roll-nya sudah saya tutup. Ini saya buka baru lagi. Jadi mesti setting ulang lagi. Oke, saya klik ke Epson L1800 ya.
Terus saya klik add, terus saya centang, saya klik open printer, printer ready, multi printer enable, kemudian saya klik load roll. Oke, dia udah load roll, udah standby. Oke, udah standby. Nah, sekarang kita mau masukkan pet film DTF. Saya ambil dulu pet filmnya. Sekarang saya mau coba pakai pet film Vator Ultra Color. Nah, ini saya belum pasang roll juga karena tempatnya agak sempit. Jadi saya simulasikan bagaimana dia berhenti-berhentinya. Oke, ini saya geser, kemudian pet filmnya saya selipkan, di atasnya. Pastikan pet filmnya melewati garpu putihnya ya. Garpu putih yang ini, yang kecil ini, ada di atas garpu putihnya supaya langsung kena ke roll. Oke, nah sekarang saya akan kasih perintah cetak. Kalau kita kasih perintah load eject to cut juga bisa. Kasih perintah eject to cut dulu supaya pet filmnya maju dulu. Nah, dia akan maju. Jadi kita lihat tuh pet filmnya sudah maju. Kertas putihnya ikut maju juga, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita kasih perintah cetak. Oke, ini saya buka di software Acroryp-nya. Settingannya sudah saya set. Cuma yang beda ini di portnya. Nah, portnya kita pilih ke Vator Roll, Vator Virtual Printer. Kemudian kita klik print, terus print. Oke, nah, software RIP akan mengirim perintah cetak ke software Vator Roll-nya. Oke, udah selesai loadingnya. Kita ke software Vator Roll, kita refresh. Nah, keluar lagi perintah cetak yang baru. Kita klik, terus klik choose printer. Printernya Epson L1800. Oh ya, saya lupa apply dulu. Klik ini. Sorry, centang Epson L1800, apply. Nah, dia udah apply, baru kita klik start job. Nah, baru dia mulai cetak. Jadi saya sambil jelaskan, sambil kayak lupa-lupa ingat kenapa bisa begitu. Jadi sekalian troubleshooting.
Nah, udah selesai cetak, printernya berhenti dan standby, tidak memuntahkan pad film keluar. Jadi printer ini juga memang cuma kami modif vakum, belum kami pasang modul atau apa-apa. Nah, sekarang misalnya saya mau kasih perintah cetak lagi. Nah, saya klik start job lagi. Saya klik start job. Dia akan langsung cetak lagi. Tanpa menarik pad film seperti biasa dan tidak memuntahkan pad film keluar. Nah, jadi misalnya kira-kira teman-teman oh udah mau habis nih cetaknya nih, bisa potong dulu di belakangnya dipotong dulu, jadi nanti selesai cetak keluar nggak buang banyak pad film untuk eject to cut-nya. Jadi softwarenya bisa memajukan kertas atau pad film tapi tidak bisa memundurkan. Jadi teman-teman bisa pakai kombinasi pinch roll juga bisa. Kita lihat nanti selesai cetaknya bagaimana. Nah, ini tadi yang cetakan pertamanya, cetakan keduanya, oke. Nah, selesai cetak, printer akan standby lagi tanpa memuntahkan pad filmnya keluar, siap untuk cetakan berikutnya. Baik, nah sekarang saya mau coba print di dua printer bersamaan. Nah, jadi kalau mau seperti begitu kita harus setting ulang. Ini saya tutup dulu software Vator roll-nya, terus saya nyalakan kembali. Nah, kadang kan nama file kita bingung ya, udah diganti tapi kok hilang gitu. Kita juga bisa saya tutup, terus saya buka ke folder C Vator temp. Nah, ini ada nama filenya, kita bisa ganti di sini. Misalnya ini kan tadi L805 mobil. Saya ganti nama filenya, kemudian yang ini saya ganti L1800 ya, sorry. Nah, saya ganti namanya. Coba saya nyalakan lagi software Vator roll-nya. Nah, sudah ada namanya, jadi kan enak, nggak ketukar-tukar. Oke, nah sekarang kita mau print di dua printer sekaligus. Saya klik Epson L805 add, kemudian Epson 1800 add. Udah dua printer, saya centang kedua-duanya, kemudian klik open printer. Printer ready. Multi printer centang selalu enable. Oke. Nah, sekarang kita mau load roll. Saya loadnya satu-satu aja. Jadi saya centangnya yang Epson L805 dulu centangnya. Kemudian
Saya masukkan pad filmnya. Ini pad filmnya udah dikasih itu juga lakban kertas di depan, tempel di belakangnya pad film. Oke, saya klik load roll. Saya lupa printernya belum nyala, nyalakan dulu. Saya nyalakan dulu printernya. Oke, printer sudah nyala. Nah, dan ternyata tadi perintah load roll yang kita klik itu langsung masuk tanpa perlu kita klik lagi. Oke, sudah standby. Nah, sekarang saya mau load roll di printer yang Epson L1800. Jadi ini centangnya saya pindahkan Epson L1800. Oke, saya mau load roll. Saya ambil pad film lagi yang Vator Ultra Color. Sorry, ini satu tangan. Nah, sebenarnya pad film yang Vator Ultra Color juga gampang nariknya. Jadi kali ini saya nggak pakai bantuan kertas HVS. Kemudian saya klik load roll. Saya klik load roll untuk Epson L1800. Oke, langsung standby. Langsung standby. Nah, sekarang kita kasih perintah cetaknya. Jadi misalnya saya kirim perintah cetak ke, nah ini kalau udah mau cetak boleh centang dua-duanya. Nah, sekarang kita klik ke yang Epson L1800, klik nama filenya, kemudian saya choose printer Epson L1800, apply, kemudian yang centang Epson L805 mobil, kemudian saya choose printernya Epson L805, apply. Oke, saya centang dua-duanya. Kita bisa start job. Atau start jobnya mau bergantian juga boleh. Kali ini saya coba dua-duanya. Nah, jadi yang Epson L805 langsung jalan cetak. Yang Epson L1800 juga langsung jalan cetak. Jadi cetaknya langsung barengan. Nah, nanti selesai cetak, kita coba kasih perintah cetaknya bergantian. Yang Epson L805 dulu, lagi cetak, terus kita klik ke Epson L1800. Jadi ini saya sambil jelasin, kita sambil coba-coba seperti pengguna awal. Jadi awal pengguna memang kadang kita masih ada yang lupa-lupa. Nah, nggak apa-apa, kita sharing aja di video ini. Oke, yang L805 sudah selesai cetak dan sudah standby lagi. Yang L1800 masih proses cetak. Nggak apa-apa, kita langsung kasih perintah cetak buat yang L805. Saya centang yang
E805 jobnya. Jobnya E805 saya centang. Saya klik start job. Nah, dia akan langsung cetak lagi. Langsung cetak lagi. Kemudian yang L1800, nah udah selesai cetak ya, sudah selesai cetak, sudah standby. Nah, sekarang kita kasih perintah cetak ke L1800. Centang jobnya yang L805 saya hilangkan centangannya, yang 1800 saya centang. Kemudian saya klik start job. Nah, dia langsung mulai cetak lagi. Nah, jadi enaknya ini kalau kita mau mengulang gambar yang sama, itu nggak usah loading ulang lagi di Acroryp. Jadi langsung pakai software ini, klik langsung jalan, klik langsung jalan. Jadi enak, nggak usah ngulang-ulang lagi loading-loading yang lama di Acrorypnya. Yang penting nama filenya kita jangan sampai salah. Jadi file name-nya kita harus bikin sesuai dengan printer yang kita tuju, gambarnya apa, settingannya apa, kita boleh ketik di nama filenya biar nggak lupa. Atau teman-teman bisa bikin kode-kode file, ditulis di buku. Nah, misalnya yang L805 ini saya udah selesai, saya mau eject to cut. Saya centang Epson L805-nya saja. Terus saya klik eject to cut. Dia keluar. Oke, udah habis keluar ya. Begitu keluar udah habis, dia akan kembali standby printernya. Oke, bagus. Kemudian yang 1800, nah udah selesai. Misalnya saya juga mau eject to cut. Saya centangnya kembalikan ke 1800, L805 saya hilangkan centangnya. Kemudian saya klik eject to cut. Oke, apa sudah habis? Oh, ternyata belum habis. Saya klik eject to cut lagi. Eject to cut. Dia keluar lagi. Nah, udah habis. Ini hasil cetaknya. Oke. Nah, jadi begitu cara pakainya untuk multi printer. Jadi bisa beberapa printer bersamaan. Yang penting kita lebih teliti aja untuk atur-atur jobnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.